Om Swastiastu. Saudara sekalian, kita bertemu kembali dan kali ini saya ingin membahas mengenai usaha preventif dalam menangani masalah pengelolaan kelas. Tindakan pengelolaan kelas adalah tindakan yang dilakukan oleh guru dalam rangka penyediaan kondisi yang optimal agar proses belajar mengajar berlangsung dengan efektif. Tindakan guru tersebut dapat berupa tindakan pencegahan, yaitu dengan jalan menyediakan kondisi baik fisik maupun kondisi sosio-emosional sehingga terasa benar oleh murid rasa kenyamanan, keamanan untuk belajar itu sendiri. Tindakan lain dapat berupa tindakan korektif terhadap tingkah laku murid yang menyimpang dan merusak kondisi optimal bagi proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Nah, tindakan korektif dapat terbagi, yaitu tindakan yang seharusnya segera diambil oleh guru pada saat terjadinya gangguan. Ini termasuk dalam dimensi tindakan, dan tindakan penyembuhan terhadap tingkah laku yang menyimpang yang terlanjur terjadi agar penyimpangan tersebut tidak berlarut-larut. Dimensi pencegahan dapat merupakan tindakan guru dalam mengatur lingkungan belajar, mengatur peralatan, dan tentunya mengatur lingkungan sosio-emosional. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai mengatur kondisi fisik. Lingkungan fisik tempat belajar itu mempunyai pengaruh penting terhadap hasil dan perbuatan belajar itu sendiri. Lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat minimal tentu akan mendukung meningkatnya intensitas proses pembuatan murid belajar dan mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pengajaran itu sendiri. Jadi kalau beberapa kali pertemuan saya menyampaikan bahwa guru akan mendeskripsikan tujuan pembelajarannya di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, lingkungan fisik yang dimaksud akan meliputi, jadi yang pertama ruangan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Ruangan tempat belajar harus memungkinkan semua bergerak leluasa, tidak berdesak-desakan dan saling mengganggu antar siswa yang satu dengan yang lainnya pada saat melakukan aktivitas belajar itu sendiri. Besarnya ruangan kelas sangat tergantung pada berbagai hal, antara lain jenis kegiatan, apakah kegiatan pertemuan tatap muka dalam kelas ataukah kerja di ruang praktikum, atau jumlah murid yang melakukan kegiatan-kegiatan bersama secara klasikal tentu akan berbeda dengan kegiatan pada kelompok kecil. Kegiatan klasikal secara relatif membutuhkan ruangan rata-rata yang lebih kecil per orang bila dibandingkan dengan kebutuhan ruangan untuk kegiatan kelompok. Jika ruangan tersebut mempergunakan hiasan, jadi pakailah hiasan-hiasan yang mempunyai nilai pendidikan yang dapat secara tidak langsung mempunyai daya sembuh bagi pelanggar disiplin. Misalnya dengan kata-kata yang baik, anjur-anjuran, gambar tokoh sejarah, peraturan yang berlaku, dan lain sebagainya. Saya meyakini di kelas-kelas Anda, di ruangan-ruangan tempat Anda belajar itu sudah pasti akan termuat atau tertempel gambar-gambar seperti itu. Kemudian pengaturan tempat duduk. Dalam mengatur tempat duduk yang penting adalah memungkinkan terjadinya tatap muka. Dengan demikian guru sekaligus dapat mengontrol tingkah laku murid. Jangan sampai kemudian para guru itu tidak bisa melihat secara keseluruhan dari aktivitas siswa-siswanya.
Pengaturan tempat duduk akan mempengaruhi kelancaran pengaturan proses belajar mengajar. Jadi beberapa pengaturan tempat duduk yang dapat saya sampaikan. Pertama, tentu yang seperti biasa berbaris berjajar, kemudian pengelompokan yang terdiri atas 8 sampai 10 orang, kemudian setengah lingkaran seperti dalam teater, di mana di samping guru bisa langsung bertatap muka dengan siswa, juga mudah bergerak untuk memberi bantuan kepada murid. Kemudian berbentuk lingkaran, ada juga individu yang biasanya terlihat di ruang baca, di perpustakaan, atau di ruang praktikum. Kemudian adanya atau tersedianya ruang yang sifatnya bebas di kelas di samping bangku tempat duduk yang diatur. Dengan sendirinya penataan tempat duduk ini dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Para guru bisa menyesuaikan situasi kondisi tempat duduknya sesuai dengan materi yang ingin disampaikan. Kemudian ventilasi dan pengaturan cahaya. Ventilasi harus cukup menjamin kesehatan siswa. Jendela harus cukup besar sehingga memungkinkan panas cahaya matahari masuk. Udara sehat dengan ventilasi yang baik, sehingga semua siswa dalam kelas dapat menghirup udara segar yang cukup mengandung O2. Siswa dapat melihat tulisan dengan jelas, tulisan di papan, pada buku bacaan, dan sebagainya. Spidol atau kapur yang digunakan sebaiknya kapur yang bebas dari abu dan selalu bersih, sehingga cahaya harus datang dari sebelah kiri, cukup terang akan tetapi tidak menyilaukan. Kemudian pengaturan penyimpanan barang-barang. Barang-barang hendaknya disimpan pada tempat khusus yang mudah dicapai kalau segera diperlukan dan akan dipergunakan bagi kepentingan kegiatan belajar. Barang-barang yang karena nilai praktisnya tinggi dan dapat disimpan di ruangan kelas seperti buku pelajaran, pedoman kurikulum, kartu pribadi, dan lain sebagainya, hendaknya ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu gerak kegiatan murid, apalagi sampai menghalangi pandangan para murid. Cara pengambilan barang dari tempat khusus, penyimpanan, dan sebagainya hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga barang-barang tersebut segera dapat ditemukan, dapat juga kemudian digunakan. Tentu saja masalah pemeliharaan barang-barang tersebut sangat penting dan harusnya secara periodik harus dicek dan di-recheck. Hal ini yang tak kalah pentingnya adalah mengamankan barang-barang dari pencurian, pengamanan terhadap barang yang sudah meledak atau terbakar, kemudian alat pengaman harus selalu tersedia seperti alat pemadam kebakaran, kemudian P3K, dan sebagainya. Kemudian saya lanjutkan dengan kondisi sosio-emosional. Suasana sosio-emosional dalam kelas akan mempengaruhi yang cukup besar, mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap proses belajar mengajar, termasuk kegiatan murid, efektivitas tercapainya tujuan pengajaran itu sendiri. Nah, beberapa hal yang mungkin kita bisa perhatikan di dalam kondisi sosio-emosional ini, pertama adalah tipe kepemimpinan. Peran guru, tipe kepemimpinan guru atau administrator tentu akan mewarnai suasana emosional di dalam kelas. Tipe kepemimpinan yang lebih berat pada otoriter akan menghasilkan siswa yang submisif atau apatis, tapi di pihak lain juga akan menumbuhkan sikap yang agresif. Kemudian kedua sikap murid atau siswa yaitu apatis dan agresif ini akan dapat sesungguhnya merupakan sumber masalah pengelolaan, baik yang sifatnya individu maupun kelompok kelas sebagai keseluruhan.
Dengan tipe kepemimpinan yang otoriter, siswa hanya akan aktif kalau ada guru, dan kalau guru tidak mengawasi maka semua aktivitas tentunya akan menurun. Aktivitas proses belajar mengajar sangat tergantung pada guru dan menuntut sangat banyak perhatian dari guru itu sendiri. Saudara sekalian, tipe kepemimpinan yang cenderung pada biasanya tidak produktif walaupun ada pemimpin. Jadi tipe kepemimpinan yang otoriter itu biasanya tidak produktif walaupun ada pemimpin. Kalau guru ada siswa lebih banyak melakukan kegiatan yang sifatnya ingin diperhatikan. Dalam kepemimpinan tipe ini malahan biasanya aktivitas siswa lebih produktif kalau gurunya tidak ada. Jadi tipe ini biasanya lebih cocok bagi murid yang under inner detective, di mana murid tersebut aktif, penuh kemauan, berinisiatif, dan tidak selalu menunggu pengarahan. Akan tetapi kelompok siswa semacam ini biasanya tidak cukup banyak. Nah, tipe kepemimpinan guru yang lebih menekankan kepada sikap demokratis lebih memungkinkan terbinanya sikap persahabatan guru dan siswa dengan dasar saling memahami dan tentunya saling mempercayai. Sikap ini dapat membantu menciptakan iklim yang menguntungkan bagi terciptanya kondisi proses belajar mengajar yang optimal. Siswa akan belajar secara produktif baik pada saat diawasi maupun tanpa diawasi oleh guru. Dalam kondisi semacam ini biasanya problema pengelolaan kelas dibatasi sedikit mungkin. Kemudian saya lanjutkan dengan sikap guru. Sikap guru di dalam menghadapi siswa yang melanggar peraturan sekolah itu hendaknya tetap sabar dan tetap persahabatan dengan suatu keyakinan bahwa tingkah laku siswa akan dapat diperbaiki di kemudian hari. Kalau guru terpaksa membenci, bencilah tingkah laku siswanya dan bukan membenci siswanya. Terimalah siswa dengan hangat kalau ia insaf atau mengaku bersalah dan mau memperbaiki diri. Jadi berlakulah adil di dalam bertindak dan ciptakan satu kondisi yang menyebabkan siswa sadar akan kesalahannya dan ada dorongan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi. Kemudian suara guru. Suara guru walaupun bukan faktor yang sangat besar, tapi tentu turut mempunyai pengaruh di dalam belajar. Suara yang melengking tinggi atau senantiasa tinggi atau demikian rendah sehingga tidak terdengar oleh siswa secara jelas dari jarak yang agak jauh akan membosankan dan pelajaran tentunya tidak akan diperhatikan. Suasana semacam ini mengundang tingkah laku yang tidak diinginkan tentunya. Suara yang relatif rendah tetapi cukup jelas dengan volume suara yang penuh kedengaran rileks akan mendorong siswa untuk lebih berani mengajukan pertanyaan, mencoba sendiri, melakukan percobaan, dan lain sebagainya. Jadi tekanan suara hendaknya bervariasi sehingga tidak membosankan murid untuk mendengarkannya. Dan ini tentu disesuaikan dengan situasi kondisi pribadi masing-masing guru itu sendiri. Jika kemudian suaranya agak rendah atau kecil, maka kita sebagai seorang guru harus lebih mendekat kepada siswa agar apa yang kita sampaikan menjadi jelas terdengar oleh siswa itu sendiri. Kemudian ada pembinaan rapor. Sekali lagi ingin kita tekankan bahwa pembinaan hubungan baik dengan siswa dalam masalah pengelolaan kelas, pengelolaan sangat penting. Dengan hubungan baik guru siswa, diharapkan siswa senantiasa bergembira, penuh gairah dan semangat, kemudian bersikap optimis, realistik dalam kegiatan belajar yang sedang dilakukan.
Kemudian saya lanjutkan dengan kondisi organisasional. Kegiatan rutin yang secara organisasional dilakukan baik tingkat kelas maupun pada tingkat sekolah tentu akan dapat mencegah masalah pengelolaan kelas itu sendiri. Dengan kegiatan rutin yang telah diatur secara jelas dan telah dikomunikasikan kepada semua siswa secara terbuka, sehingga jelas pula mereka akan menyebabkan tertanam pada diri setiap siswa kebiasaan yang baik dan keteraturan tingkah laku. Nah, kegiatan seperti ini dapat kita lihat antara lain berupa, jadi yang pertama pergantian pelajaran atau mata kuliah. Untuk beberapa pelajaran mungkin ada baiknya siswa tetap berada dalam satu ruangan dan guru yang akan datang. Akan tetapi untuk pelajaran-pelajaran tertentu seperti bekerja di laboratorium, olahraga, kemudian kesenian, menggambar, dan lain sebagainya, siswa diharuskan untuk pindah ruangan. Hal rutin semacam ini hendaknya diatur secara tertib, misalnya ada tenggang waktu bagi siswa pemindahan ruangan, perpindahan siswa dari satu ruangan ke ruangan lain, yang tentu akan dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian ruangan-ruangan diberi tanda dengan jelas, murid atau siswa berkewajiban untuk membereskan ruangan dan alat perlengkapan yang telah dipakai setelah pelajaran usai dipimpin oleh piket dan tentu di bawah pengawasan dari. Kemudian guru yang berhalangan hadir. Jika suatu saat seseorang guru berhalangan hadir oleh satu atau lain hal, maka siswa sudah tahu cara mengatasinya. Jadi misalnya siswa disuruh tetap berada di dalam kelas dengan tenang untuk menunggu guru yang bersangkutan selama 10 menit. Bila setelah waktu 10 menit guru yang mendapat giliran juga belum datang, jadi ketua kelas diwajibkan lapor kepada guru piket dan guru piketlah yang akan mengambil inisiatif untuk mengatasi kekosongan. Kemudian masalah antar murid. Jika terjadi masalah antar murid yang tidak bisa diselesaikan antar mereka sendiri, ketua kelas dapat melapor kepada wali kelas untuk bersama-sama dipecahkan dan diatasi. Jika pemecahannya belum tuntas diselesaikan, jadi ketua kelas bersama wali kelas atau mungkin juga pengurus OSIS dapat menghadap pimpinan sekolah untuk mendapatkan petunjuk kebijakan di dalam mengatasi masalah tersebut. Demikian pula kalau ada usul untuk kegiatan dari siswa, rencana kegiatan kelas, camping, pesta, kunjungan ke sekolah lain, dan lain sebagainya, itu prosedur dapat ditempuh. Kemudian ada upacara bendera. Dalam upacara bendera yang biasanya dilakukan setiap hari Senin, harus sudah ditetapkan giliran yang memimpin upacara baik dari pihak guru maupun dari pihak siswa. Saya meyakini Anda mungkin pernah mendapatkan tugas untuk menjadi petugas upacara. Sehingga semua sivitas tahu persis jam berapa kemudian mereka harus mulai, jenis pakaian apa yang harus dikenakan, apakah ada pengumuman dari sekolah, kemudian siapa yang harus memberi nasihat, pengarahan, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan kegiatan lain, jadi dengan demikian dengan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan rutin, seperti prosedur penyampaian informasi dari sekolah kepada guru dan siswa, menyampaikan peraturan sekolah yang baru, pesta sekolah, ulang tahun sekolah, kemudian hari libur, kemudian ada kematian mungkin anggota sivitas, ikut menanggulangi bencana alam dan lain-lain, itu harus dapat diatur secara jelas, tidak kaku dan cukup fleksibel, sehingga bisa memberikan ruang kepada para siswa untuk mengatur jam pelajaran di kelasnya, termasuk juga guru yang bersangkutan. Jadi jangan sampai kemudian
Kegiatan-kegiatan lainnya itu menghilangkan atau bahkan meniadakan mata pelajaran di kelas. Kemudian saya lanjutkan dengan disiplin dan tata tertib. Nah, berkaitan dengan disiplin, pengertian disiplin, jadi dalam arti luas, disiplin mencakup setiap macam pengaruh yang ditunjukkan untuk membantu murid agar dia dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya. Dan juga penting tentang cara menyelesaikan tuntutan yang mungkin ingin ditujukan siswa terhadap lingkungannya. Disiplin timbul dari kebutuhan untuk mengadakan keseimbangan antara apa yang ingin dilakukan oleh individu dan apa yang diinginkan individu dari orang lain. Tentu sampai batas-batas tertentu dan memenuhi tuntutan orang lain dari dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan dari perkembangan yang lebih luas. Dengan disiplin, siswa bersedia untuk tunduk dan mengikuti peraturan tertentu dan menjauhi larangan-larangan. Kesediaan semacam ini harus dipelajari dan harus secara sadar, kemudian sabar diterima dalam rangka pemeliharaan kepentingan bersama dan memelihara kelancaran tugas-tugas di sekolah. Satu keuntungan lain dari adanya disiplin adalah siswa belajar hidup dengan pembiasaan yang baik tentunya, positif dan bermanfaat bagi dirinya dan tentu bermanfaat juga di lingkungannya. Menegakkan disiplin tidak bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan kemerdekaan murid, akan tetapi sebaliknya ingin memberikan kemerdekaan yang lebih besar kepada siswa dalam batas-batas kemampuannya. Memang akan tetapi juga kalau kebebasan siswa terlampau dikurangi, dikekang dengan peraturan, maka siswa akan berontak dan mengalami frustasi dan kecemasan tentunya. Jadi di sekolah disiplin banyak digunakan untuk mengontrol tingkah laku murid yang dikehendaki agar tugas-tugas di sekolah dapat berjalan dengan optimal. Kemudian berkaitan dengan sumber-sumber pelanggaran disiplin. Jadi kita sudah sependapat tentu tentang atau asumsi yang menyatakan bahwa semua tingkah laku individu merupakan upaya untuk mencapai tujuan, yaitu pemenuhan kebutuhan. Pengenalan terhadap kebutuhan murid secara baik merupakan andil yang besar bagi pengendalian disiplin itu sendiri. Mungkin Anda pernah membaca hierarki kebutuhan manusia yang disampaikan oleh Maslow yang dapat digambarkan dalam bentuk piramida kebutuhan manusia. Nah, dalam aspek kebutuhan fisik manusia itu merupakan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup seperti makanan, minuman, fisik, perlindungan, seks, dan sebagainya. Kemudian ada juga kebutuhan akan rasa aman, baik fisik, perasaan keamanan terhadap masa depan yang dihadapinya, sampai pada kebutuhan akan keindahan dan aktualisasi diri yang merupakan kebutuhan untuk berpengalaman mengaktualisasikan dirinya dalam dunia nyata yang secara langsung agar dari pengalamannya ia akan lebih kreatif, toleran, dan spontan. Jadi Maslow sudah menghierarki kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan cinta kasih, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan pengetahuan dan pemahaman, sampai pada kebutuhan akan aktualisasi diri. Jadi bila kebutuhan ini tidak lagi dapat dipenuhi melalui cara-cara yang sudah biasa di dalam masyarakat, maka akan terjadi ketidakseimbangan pada diri individu dan yang bersangkutan akan berusaha mencapainya dengan cara lain yang sering kurang bisa diterima oleh masyarakat. Pada kenyataannya, sebab-sebab pelanggaran itu sangat unik, bersifat sangat pribadi, kompleks, dan kadang-kadang mempunyai latar belakang yang mendalam.
lain daripada sebab-sebab yang tampak. Jadi kita kemudian harus bisa memisahkan antara masalah pribadi kemudian dengan masalah sekolah dan masyarakat. Kemudian penanggulangan pelanggaran disiplin. Saudara sekalian, ada berbagai cara sesungguhnya yang dapat ditempuh guru di dalam menanggulangi pelanggaran disiplin. Jadi seperti pengenalan murid. Makin baik guru mengenal murid, maka makin besar kemungkinan guru untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin. Sebaliknya, murid yang frustasi karena merasa tidak mendapat perhatian dari guru dengan semestinya, sangat mungkin dia berbuat indisipliner di sekolah. Setiap murid pada dasarnya mempunyai daya atau tenaga untuk mengontrol dirinya. Karena murid yang tidak diperhatikan orang tua dan gurunya dan kurang mendapat mengontrol dirinya sendiri biasanya kurang menghargai otoritas dan tentu mereka tidak menyukainya dan membencinya. Pengenalan terhadap mereka dan latar belakangnya merupakan usaha penanggulangan pelanggaran disiplin. Saudara sekalian, saya lanjutkan dengan dimensi pengelolaan kelas. Jadi sesungguhnya ketika kita berbicara masalah tindakan preventif, maka ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi yang pertama menerapkan sejumlah larangan dan anjuran. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ada peraturan, kemudian ada disiplin yang sebisa mungkin sudah disampaikan kepada para siswa dimulai ketika mereka mendaftarkan diri pada sekolah itu. Jadi kalau dari awal mereka sudah mengetahuinya, kemudian tentu mereka akan sebisa mungkin untuk memastikan tidak melanggar. Kemudian meningkatkan kesadaran guru bagaimanapun bahwa guru itu harus memiliki 4 kompetensi. Salah satunya adalah profesional. Mungkin saja ada beberapa situasi kondisi di lingkungan di rumah tangga yang menyebabkan kemudian guru tersebut harus nyambi atau mengambil pekerjaan yang lain. Tapi ketika dia ada di dalam posisi di sekolah, maka guru ini harus profesional, harus mengajar dengan baik, dan tentu apa yang disampaikan di kelas hanya pada materi yang ada dan sudah tersusun. Tidak boleh kemudian guru menyampaikan hal-hal yang bersifat pribadi, rahasia keluarga, mungkin pertengkaran dengan suami dan istrinya di rumah, di kelas. Kemudian meningkatkan kesadaran siswa sebagai individu yang merupakan bagian dari masyarakat kelas. Jadi bagaimana kemudian para siswa, apalagi sekarang ada dalam posisi belajar secara daring, memang tetap sadar sebagai seorang siswa. Tugas sebagai seorang siswa adalah belajar. Sama halnya dengan ajaran agama Hindu, yakni catur asrama, di mana posisi brahmacari yang sedang dilakoni atau dijalani, dharmanya itu adalah belajar. Berbeda kemudian kalau kita sudah memasuki masa grahastha, dharma kita itu sudah banyak. Jadi selain dalam melaksanakan upacara agama, keagamaan, juga tanggung jawab kita kepada suami, istri, kemudian sebagai kepala rumah tangga, kemudian mencari penafkah, melahirkan anak, pelihara anak, sampai dengan bagaimana kita bermasyarakat, baik itu di tingkat bandar sampai dengan tingkat desa. Nah, pada posisi brahmacari, tentu siswa harus sadar untuk tetap belajar, walaupun jika kita lihat sekarang dengan pembelajaran daring, tatap muka dengan guru mungkin tidak bisa dilakukan di kelas atau di sekolah. Bagaimana siswa kemudian mendapatkan atau mencari pengetahuan keterampilan dengan pembelajaran secara mandiri, memanfaatkan koneksi internet untuk seluas-luasnya
meraih atau mengakses sumber belajar yang sudah tersebar banyak dalam beberapa platform atau website. Kemudian dalam aspek prosedur pengelolaan kelas, maka tentu kita akan berbicara mengenai peningkatan kesadaran diri sebagai seorang guru. Sekali lagi, guru harus sadar dirinya sebagai seorang guru yang patut digugu dan ditiru. Jadi tidak hanya kemudian di sekolah saja guru harus menjaga diri, kemudian menampilkan keteladanan. Jadi di masyarakat pun seorang guru harus juga menampilkan keteladanan untuk siswa-siswanya ketika di masyarakat atau masyarakat itu sendiri. Kemudian peningkatan kesadaran siswa tadi yang saya sampaikan bahwa siswa walaupun belajar secara daring atau nanti mungkin akan secara luring kembali, itu harus tetap belajar semaksimal mungkin, baik dengan pengawasan guru maupun tidak, baik dengan pengawasan orang tua maupun tidak. Karena sekali lagi pengetahuan dan keterampilan hanya bisa didapat diraih dengan belajar. Kemudian sikap polos dan tulus dari guru, karena bagaimanapun juga guru juga memiliki berbagai macam kepentingan dan tugas-tugas lain seperti tugas administratif, maka sikap polos dan tulus ini akan mengidentifikasikan bahwa guru memang benar-benar mendharma baktikan hidupnya untuk pencapaian pengetahuan keterampilan dari siswa-siswanya sendiri. Kemudian mengenal dan menemukan alternatif pengelolaan, karena bagaimanapun juga dalam setiap masa, setiap waktu, kemudian siswa-siswa silih berganti akan masuk dan keluar. Tentu dari proses itu akan ada perubahan-perubahan yang terjadi. Karena pengaruh teknologi informasi, pengaruh globalisasi sudah sangat jelas mempengaruhi sikap dan karakter dari para siswa itu sendiri. Jadi sehingga para guru harus menemukan alternatif pengelolaan yang mungkin sedikit variatif, inovatif, sepanjang kemudian waktu-waktu pertemuan terus berganti. Kemudian membuat kontak sosial. Jadi ini penting untuk bagaimana seorang guru mengenal para siswanya. Sekarang kontak sosial ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam media. Tidak hanya kemudian harus bertemu dengan tatap muka, tetapi juga kita bisa lakukan dengan berbagai macam platform daring yang sangat tersedia saat ini. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita untuk nantinya menjadi seorang guru yang profesional. Saya akhiri dengan para musanti. Om Santi 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 Om.